Ayo. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami, kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan terkait physical evidence dan juga service scape. Oke, next. Nah, untuk anggota dari kelompok 4 sendiri, yang pertama ada saya sendiri, Alfia Nurul Iza, dengan NIM 2108 10 20 10 87. Kemudian ada rekan saya, Rama Syaifullah S, dengan NIM 2108 10 20 10 88. Kemudian ada Ryan Sabil Prayoga dengan NIM 2108 10 20 10 94. Kemudian ada Nurul Falah Rashidah dengan NIM 2108 10 20 11 11. Next. Oke, untuk pengertian dari physical evidence sendiri akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan. Baik, terima kasih waktunya. Di sini saya akan menjelaskan definisi dari physical evidence. Secara umum, ini dikat ya nanti ya. Sorry. Secara umum, physical evidence ini atau bukti fisik merupakan suatu layanan atau fasilitas yang dimiliki perusahaan dalam rangka menawarkan produk jasanya. Bukti fisik tidak hanya tentang bangunan perusahaan, tapi juga berbagai bentuk suatu yang dapat kita rasakan saat menggunakan layanan tersebut. Contohnya misal, seperti bangunan, website resmi, tata letak kantor, dan lain-lainnya. Ini secara umum ya pengertiannya. Lalu secara menurut para ahli, ada beberapa pengertian dari physical evidence tersebut. Yang pertama adalah dari Hendry Sukoco dan Sumanto. Physical evidence menurut mereka diartikan sebagai lingkungan fisik atau bukti fisik adalah keadaan atau kondisi yang di dalamnya juga termasuk suasana klinik yang merupakan tampak beroperasinya jasa pelayanan. Lalu selanjutnya ada menurut Valdi R. Wawor, bentuk fisik merupakan suatu hal yang secara nyata turut mempengaruhi keputusan konsumen untuk membeli dan menggunakan produk jasa yang ditawarkan. Lalu selanjutnya menurut Wan Suryani dan Paham Ginting, physical evidence atau bukti fisik adalah keadaan atau bentuk fisik dari perguruan tinggi tersebut terdiri dari variabel keadaan gedung, pusat komputer, laboratorium, dan fasilitas mengajar. Lalu menurut Zeytong dan Bittner dalam Priyansa, physical evidence atau bukti fisik merupakan suatu hal yang secara nyata turut memiliki kepuasan untuk memberi dan menggunakan produk jasa yang ditawarkan. Dan yang terakhir menurut Chris Wibisono, physical evidence merupakan suatu hal yang secara nyata turut mempengaruhi keputusan konsumen untuk membeli dan menggunakan jasa yang ditawarkan. Baik, next. Selanjutnya adalah peran physical evidence dalam pemasaran jasa. Peran yang dimiliki oleh physical evidence dalam sebuah pemasaran jasa itu cukup krusial. Menurut Zaitam L pada tahun 2006 mengatakan bahwa berarti konsumen akan melihat keadaan nyata yang akan menghasilkan jasa tersebut. Lalu dipertegas lagi oleh Vincent Gasper pada tahun 2008. Hal ini menyangkut tata letak fasilitas, interior dan eksterior, tema, dekorasi, perencanaan, servis counter, kebersihan, dan lain-lain. Penampilan dan kesehatan karyawan, kenyamanan, peralatan, reliabilitas, ketertarikan, kemudahan menggunakan, dan lain-lainnya. Baik, next. Selanjutnya ada pedoman strategi dalam physical evidence. Menurut Ryan Nugroho dan Edwin Japarianto pada tahun 2013 menjelaskan bahwa ada 3 cara dalam mengelola bukti fisik yang strategis. Yang pertama, ada attention creating medium. Perusahaan jasa atau service itu mengadakan diferensiasi terhadap kompetitor
dan membuat sarana fisik lebih menarik untuk menjangkau pelanggan dan target pasar. Lalu yang kedua ada unmessaged creating medium. Menggunakan simbol atau isyarat sebagai alat komunikasi secara intensif kepada konsumen atau audiens tentang keutamaannya pada kualitas produk atau jasanya. Lalu yang terakhir ada un-effect creating medium. Penggunaan baju seragam karyawan yang berwarna atau bercorak suara dan desain untuk menciptakan sesuatu yang lain dari produk atau jasa yang kita tawarkan. Baik, next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan. Oke, jadi selanjutnya akan dibahas terkait dimensi physical evidence-nya. Dan dalam teoritis, physical evidence ini kan memiliki arti bukti fisik pada produk jasa gitu ya. Nah, seperti logo, brosur, website resmi, seragam karyawan, dan lainnya. Nah, ada pun dua dimensi dari physical evidence. Yang pertama itu ada peripheral evidence atau bisa dibilang bukti pendukung. Jadi bukti pendukung ini merupakan suatu bentuk bukti fisik yang dimiliki konsumen akibat pembelian jasa atau dapat diartikan juga sebagai suatu pelengkap layanan jasa yang ditawarkan perusahaan. Seperti halnya sarana dan prasarana. Jadi contohnya kayak maskapai penerbangan itu kan menyediakan fasilitas bagi para penumpangnya seperti selimut, makanan, minuman, dan lainnya seperti itu. Untuk yang kedua ada essential evidence atau bukti penting. Bukti penting ini merupakan suatu bentuk bukti fisik yang tidak dimiliki konsumen atau dapat dikatakan sebagai suatu hal yang ditetapkan perusahaan jasa terkait desain dan tata letak. Nah, seperti layout bangunan, layout ruang, terus juga lainnya. Contohnya tuh seperti penataan layout ruang kerja kantor yang disusun berdasarkan aliran pekerjaan kantor guna meningkatkan produktivitas karyawan. Seperti itu. Untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, baik, yang selanjutnya adalah safety. Nah, definisi dari safety ini dijelaskan oleh Butler pada tahun 92 itu sebagai lingkungan fisik yang di dalamnya mencakup pelayanan pada suatu fasilitas interior ataupun fasilitas eksteriornya. Nah, pelayanan tersebut itu meliputi penilaian terhadap interior design, desain eksterior, simbol, tempat parkir, peralatan yang disediakan, denah layout, kualitas udara ataupun suhu udara yang ada pada fasilitas tersebut. Nah, uh, maksudnya ini dari next sebelumnya. Nah, maksudnya ini dari macam-macam indera feeling itu sebagai pemberi respon dan memberikan informasi pada ruangan atau lingkungan sekitar yang dirasakan ya. Nah, salah satu sifat dari jasa kan intangibility ya, atau tidak memiliki bentuk yang dapat dilihat. Nah, oleh karena itu, kesan konsumen yang menilai pada jasa ini bergantung dengan bukti fisik dari penyedia jasa ini. Nah, service script ini tuh salah satu elemen dari physical evidence ya. Nah, service script ini tuh berpengaruh pada persepsi konsumen di mana pengaturan fasilitas fisik dan pelayanan yang terjadi. Next. Nah, selanjutnya tujuan dan sasaran service scape. Nah, service scape ini pada umumnya tuh untuk menjabarkan fasilitas fisik secara keseluruhan dalam sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang pelayanan. Namun, tujuan dari service scape ini tuh juga bermacam-macam tergantung apakah fokus utama perusahaan itu. Apakah perusahaan itu fokus utamanya pada pelanggan, karyawan, atau perusahaan itu sendiri. Nah, bagi perusahaan yang beroperasi dalam seluruh operasi yang hemat biaya adalah untuk mengurangi biaya dan meningkatkan produktivitas. Nah, selanjutnya ada 3 sasaran service scape ini tuh ya. Yang pertama ada pada fokus pada pelanggan, yang kedua ada fokus pada karyawan, dan yang ketiga ada fokus pada perusahaan. Nah, pada fokus pelanggan ini, jika lingkungan layanan dirancang untuk fokus pada kebutuhan pelanggan, maka organisasi layanan berharap dapat mencapai 3 tujuan utama melalui lingkungan layanan.
daya tarik pelanggan, kepuasan pelanggan, dan retensi pelanggan. Nah, yang kedua itu ada fokus pada karyawan. Jika perusahaan menentukan kualitas layanan teknis, tujuan utama itu dari Servicescape ini untuk fokus pada kebutuhan karyawan, termasuk kepuasan konsumen, motivasi karyawan, efisiensi operasional karyawan. Nah, itu ketika karyawan merasa puas dengan lingkungan layanan tempat mereka bekerja, mereka akan memberikan tingkat layanan yang lebih tinggi. Nah, yang ketiga ada fokus pada perusahaan ya. Nah, perusahaan itu yang menggunakan strategi operasional hemat biaya ini berusaha keras untuk membangun ruang fisik mereka dengan mempertimbangkan kebutuhan perusahaan. Secara fisik berusaha memaksimalkan produktivitas dan efektivitas biaya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada peran Servicescape ya. Jadi secara umum Servicescape ini kan merupakan suatu aspek yang perlu diperhatikan ya dalam suatu pemasaran jasa. Mengapa? Karena Servicescape ini kan memiliki peranan penting dalam proses pemasaran jasa, di mana dapat mempengaruhi hasil kualitas layanan, persepsi konsumen, hingga perilaku konsumen itu sendiri. Nah, ada pun beberapa peran dari Servicescape. Yang pertama itu ada pembungkus atau package. Peran Servicescape sebagai pembungkus atau package berarti Servicescape ini menjadi suatu kemasan terhadap informasi layanan jasa yang ditawarkan perusahaan sebagai bentuk komunikasi dengan konsumen agar konsumennya itu memiliki gambaran terhadap produk dari layanan jasa yang ditawarkan. Jadi contohnya kayak denah interior dalam usaha salon yang dibuat senyaman mungkin untuk memikat konsumennya. Nah, untuk yang kedua ada memfasilitaskan atau fasilitator. Jadi di sini Servicescape itu berperan sebagai fasilitator dalam membantu konsumennya agar konsumennya itu merasa nyaman gitu. Seperti bagaimana membuat denah yang dapat meningkatkan efisiensi pergerakan dari aktivitas layanan. Contohnya, denah kantor bank yang disusun berdasarkan tahapan alur layanan untuk meningkatkan efisiensi aktivitas, maaf. Nah, untuk yang ketiga ada mensosialisasikan atau socializer. Jadi di sini Servicescape juga berperan sebagai socializer dalam membantu memberikan sosialisasi kepada karyawan dan konsumennya terkait suatu hal yang ditetapkan perusahaan. Misalnya informasi produk, informasi perusahaan, dan lainnya. Contohnya, kopi Starbucks itu memiliki tema kedai kopi ya, berarti konsumen itu dapat menghabiskan waktunya itu di Starbucks kayak gitu. Untuk yang keempat ada pembeda atau diferensiator. Di sini Servicescape itu juga berperan sebagai diferensiator. Maksudnya, desain dari fasilitas fisik itu dapat dibedakan dari setiap segmen. Contohnya desain kafe itu yang bernuansa santai, itu cenderung memutar jenis musik jazz yang dimana memiliki alunan nada yang santai. Berbeda halnya dengan desain pada pasar malam yang biasanya itu memutar lagu dangdut seperti itu. Oke, mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya ada dimensi Servicescape. Berdasarkan Lovelock serta Wirtz di tahun 2011, terdapat 3 dimensi Servicescape di antaranya sebagai berikut. Yang pertama ada kondisi sekitar atau ambient condition. Nah, yang dimaksud di kondisi sekitar di sini merupakan kondisi lingkungan yang berada di dalam ruangan. Tanpa disadari bahwa lingkungan sekitar dapat mensugesti taraf emosional seseorang dan juga dapat mempengaruhi perilaku konsumen. Penataan kondisi sekitar yang baik tentunya akan menyebabkan suasana hati dari apa yang dirasakan oleh konsumen. Nah, menurut Lovelock serta Wirtz dari tahun 2011 terdapat beberapa indikator antara lain yang pertama yaitu satu musik. Musik dapat menjadi isyarat positif buat mendorong emosional seseorang yang akan berdampak ke tingkat kepuasan. Lalu yang kedua di pencahayaan. Nah, pencahayaan yang tidak memadai akan berpengaruh negatif terhadap ketenangan konsumen di suatu ruangan. Dengan adanya pencahayaan yang baik, tentunya bisa menyenangkan konsumen ketimbang pada pencahayaan yang tidak diatur. Lalu selanjutnya warna. Warna memiliki pengaruh besar terhadap perasaan seseorang. Pemilihan berbagai warna akan menyebabkan suatu kesan
atau perasaan yang berbeda pula di masing-masing orang tersebut. Lalu yang selanjutnya aroma. Pemilihan aroma juga memberikan akibat yang cukup besar terhadap suasana hati konsumen. Konsumen akan lebih menghabiskan waktu di lingkungan jasanya jika tepat dalam pemilihan aromanya. Karena aroma itu sesuatu hal yang paling dekat ke panca indera kita. Lalu suhu udara. Dalam lingkungan fisik atau servicescape, suhu udara mendefinisikan terhadap kondisi udara pada suatu ruangan. Hal ini pula berpengaruh terhadap tingkat kenyamanan konsumen, di mana temperatur yang rendah akan berdampak negatif ke perasaan orang dan tingkat yang hangat berdampak positif terhadap perasaan orang. Lalu yang terakhir, kebisingan. Kebisingan dalam servicescape harusnya diperhatikan karena dapat mengakibatkan persepsi yang jelek bagi konsumen. Apabila ada bunyi berlebihan yang didengar oleh konsumen, maka bisa jadi mereka akan menghabiskan waktu yang lebih sedikit di tempat tersebut. Nah, lalu yang kedua itu ada tata letak ruang dan fungsinya atau spatial layout and functionality. Tata letak ruang mengacu pada kegunaan dari ruangan dan bagaimana penempatan, perabotan, serta peralatan pada sebuah ruangan itu menjadi berfungsi. Nah, yang pertama dari Lovelock dan Ritz lagi ya. Di tahun 2011 itu ada satu lahan parkir. Maksud dari lahan parkir di sini itu bahwasannya pada suatu saat pada kalau misalnya di kafe, fasilitas parkiran sangatlah diharapkan karena hal tersebut merupakan satu fasilitas guna menunjang kepuasan konsumen. Eh, Lalu yang kedua, desain ruangan. Nah, desain ruangan ini merupakan sebuah ilmu yang mengkaji tentang perencanaan mengenai tata letak dan perencanaan pada ruangan di dalam sebuah bangunan. Nah, suatu ruangan ini harus dirancang sebaik mungkin agar berdampak pada suasana hati dan juga pandangan oleh konsumen yang berkunjung. Lalu yang terakhir itu tata letak interior. Tata letak mempunyai peran yang cukup krusial untuk mempengaruhi nilai estetika dan suasana yang dirasakan oleh konsumen yang berkunjung. Maka perlu keterampilan dalam mengatur serta menata segala sesuatu yang berada di dalam sebuah ruangan tersebut. Eh, Lalu selanjutnya tanda, simbol, dan artefak atau sign, simbol, dan artefak. Dengan adanya dimensi ini sangat memudahkan karyawan maupun konsumen dalam membedakan setiap ruangan dengan pengkomunikasian secara simbolis. Tanda, simbol, dan artefak ini bisa jadikan pemandu untuk menyampaikan arahan atau petunjuk untuk memudahkan konsumen menemukan apa yang mereka cari ketika mereka di lingkungan tersebut. Nah, menurut Lovelock dan Ritz lagi nih, tanda simbol dan artefak ini memiliki indikator yang pertama, eh, karyawan berpenampilan menarik. Nah, maksud dari karyawan berpenampilan menarik di sini yaitu bahwasannya di lingkungan layanan tersebut, eh, karyawan harus berpenampilan menarik karena itu merupakan suatu lambang atau simbol dari tempat tersebut. Dengan adanya penampilan berupa seragam serta kelengkapan yang lain, tentunya akan memudahkan konsumen dalam membedakan dari kompetitor lainnya. Lalu selanjutnya papan nama. Nah, papan nama ini berisi sebuah tulisan serta gambar yang ditunjukkan oleh penyampaian info lebih lanjut tentang identitas lokasi dari tempat tersebut. Lalu ya selanjutnya ada tanda atau petunjuk layanan. Tanda atau petunjuk layanan pada lingkup jasa tentunya akan memudahkan konsumen untuk menemukan apa yang mereka cari ketika di dalam lingkungan layanan. Lalu selanjutnya itu ada dekorasi. Nah, dekorasi yaitu seni menghias ataupun memperindah suatu benda, bangunan atau objek lainnya agar sesuai dengan syarat yang dibutuhkan. Dekorasi dalam bidang desain interior umumnya tentang tatanan perabotan, peralatan, dan juga pelengkap lainnya agar menarik saat dipandang. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Baik, terima kasih. Ini saya lanjutkan mengenai jenis-jenis servicescape pelayanan. Perusahaan jasa merancang servicescape berdasarkan sifat interaksi yang diperlukan untuk produksi dan penyampaian jasa. Nah, berdasarkan penggunaannya, servicescape itu diklasifikasikan menjadi 3 jenis. Yang pertama ada layanan mandiri. Layanan ini didominasi oleh kehadiran pelanggan dalam servicescape dan tindakan mereka. Pelanggan memperoleh layanan sendiri, seperti ATM, pusat makanan cepat saji, dan bioskop adalah contoh dari lingkungan swalayan. Penciptaan lingkungan fisik harus fokus pada kebutuhan pelanggan dan harus menemukan fasilitas yang menarik, mudah digunakan, dan memuaskan secara emosional. Lalu yang kedua ada layanan interpersonal. Layanan interpersonal dalam jenis layanan ini, baik karyawan maupun pelanggan sangat dipentingkan. Contoh layanan ini termasuk salah satunya adalah restoran, hotel, klinik, kesehatan, bank, dan maskapai penerbangan. Servicescape harus berkontribusi pada interaksi sosial di antara pelanggan dan karyawan. Lalu yang terakhir ada layanan jarak jauh. Dalam layanan ini hanya karyawan yang melakukan tindakan dalam servicescape. Karena layanan ini digunakan oleh pelanggan dari jarak jauh. Contohnya adalah eh, telepon, asuransi, layanan utility, dan pemesanan surat servicescape harus memperhatikan kebutuhan efisiensi, motivasi, dan kepuasan pelanggan. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk rekan-rekan saya yang sudah membantu untuk menjelaskan terkait materi ini ya. Jadi tadi juga sudah dijelaskan terkait pengertian dan juga dimensi-dimensinya dari physical evidence dan juga dari servicescape. Oke, mungkin sekian pemaparan materi dari kelompok 4. Semoga ilmu yang dibagikan oleh kelompok 4 dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.